teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di YouTube, dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali, kita mau memuji, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Ada yang tahu tema minggu Selasa yang lalu apa ya? Kemerdekaan untuk, ya betul, menjadi hamba kebenaran, menjadi pelaku kebenaran. Benar. Bulan ini, bulan spesial, ada yang tahu? Ya betul, kemerdekaan. Jadi, mulai dari minggu Selasa kemarin sampai nanti 4 Selasa berturut-turut hadir ya, kita akan membahas tentang kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan bagi kita, bagi umat Katolik dimanapun berada. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk di dalam persekutuan doa malam hari ini. Kita mau satukan roh kita, hati kita, untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan yang telah menunggu kita. Ini ada clue-nya. Jadi untuk lagu ini kita rileks ya. Kita mau sebelum masuk lebih dalam lagi, kita mau rileks dulu. Jadi nanti ada gerakannya. Jadi kalau gerakan roh, ada kata roh, jadi Bapak Ibu tangannya begitu ya. Jadi kan kita sekarang pakainya nggak ketemu tapi bisa pakai kelihatan. Jadi nggak apa-apa, bergerak roh begitu, lalu curah begitu ya. Satukanlah, kita pakai seperti ini. Oke, deal ya. Mari kita mulai. Kita mau katakan, Tuhan, satukanlah roh kami pada malam hari ini untuk kami boleh memuji-Mu, kita bergandengan tangan di dalam hadirat Tuhan sendiri. Katakanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam apa? Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semuanya. Dalam apa? Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa apa? Mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi kita mau katakan apa? Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Luar biasa. Di saat ada sukacita, Roh Kudus hadir. Kita percaya malam hari ini sukacita Tuhan ada di dalam kita semua. Baik itu dimanapun, meskipun kita nggak bersama-sama, tetapi Tuhan mempersatukan roh kita sendiri. Saya bisa melihat banyak sukacita di dalam Zoom ini, di dalam internet dimanapun kita berada. Mari kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan sendiri. Kita rindu. Saat ini kita merindukan datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau
hanya satu. Saat ini kita mau lebih lagi masuk di dalam rumah Tuhan sendiri. Kita mau katakan, ya Tuhan, satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta menikmati bait-Mu Tuhan. Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau mulai persekutuan doa malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur malam hari ini Kau kumpulkan kami kembali untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh menyembah-Mu, untuk kami boleh hadir, datang di dalam pelataran-Mu yang Maha Kudus. Saat ini kami merindukan Engkau ya Tuhan, lebih baik berada di pelataran-Mu sendiri, di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, daripada 1000 hari di tempat lain. Terlebih di dalam situasi seperti sekarang ini, ada banyak hal yang membuat kami kecewa. Ada banyak hal yang membuat kami terluka. Ada banyak peristiwa yang menyedihkan kami. Sebelum kami masuk lebih dalam, ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa, yang telah kami perbuat, yang melukakan hati-Mu melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Benar Bapa, inilah kami. Saat ini kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau katakan, kami merindukan Engkau. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu saja. Satu hal yang kupinta saat ini, hanya menikmati bait-Mu saja, bukan yang lain. Kami mau fokus malam hari ini kepada firman-Mu, kepada Roh-Mu sendiri, kepada hati-Mu sendiri. Izinkan kami memuji, menyembah-Mu, ya Allah yang hidup. Kami ingin menikmati kemurahan-Mu. Katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Boleh berdiam di dalam rumah-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta. Satu hal yang kupinta. Menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu. Hanya berdiam di dalam rumah. Berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kupinta Bapa. Satu hal yang kupinta. Hanya menikmati bait-Mu saja. Menikmati bait-Mu. Katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu.
menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Bapa, saat ini kami begitu merindukan Engkau. Biarlah firman-Mu hari ini boleh membukakan hati, tubuh dan jiwa roh kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang ada di dalam hati jiwa kami. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku saat ini. Pemazmur mengatakan demikian. Bapa yang maha baik, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan, satu hal yang ku rindu, hanya berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di hati-Mu yang maha kudus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta Bapa, Satu hal yang ku pinta, hanya menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. daripada 1000 hari di tempat Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Rasikie, syukur kepadamu ya Bapa, syukur kepadamu atas hari yang begitu baik yang Kau anugerahkan kepada kami. Mari kita ungkapkan syukur kita pada malam hari ini. Syukur Bapa atas suami, atas istri, atas anak yang telah Kau berikan kepada kami. Syukur ya Bapa. Syukur Bapa atas malam yang indah ini, atas internet, atas jaringan internet yang bagus, atas Zoom, atas YouTube, atas teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Syukur kepadamu ya Bapa. Syukur kepadamu ya Bapa. Bapa, inilah hati kami, inilah syukur kami. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau mengundang Roh-Mu yang kudus untuk hadir lagi di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami sendiri. Ya Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk hanya Roh Kudus-Mu saja yang mengubah, menjamah hati kami malam hari ini. Kami mau menyanjung, kami mau memuliakan Engkau. Satukanlah roh kami semua dengan hanya Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, ya Allah Roh Kudus, inilah kami. Inilah kami. Benar, saat ini Bapa, biarlah kasih yang ada, yang telah Kau berikan kepada kami, memberikan kami untuk merdeka saat ini, untuk boleh merdeka di hadirat-Mu, boleh melayani Engkau di dalam kasih kami. Kami mau katakan,
Allah Roh Kudus, penuhi kami saat ini. Allah Roh Kudus, Penuhi kami. penuhi kami. Kami rindu di dalam. Ku rindu Kau selalu Dalam hidup kami. dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami malam hari ini. ubah hatiku, Celingkan kami, jamahlah kami. celingkanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Kami mau sembah Engkau. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Sembah kudus. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Benar Bapa, hanya Allah Roh Kudus yang disanggup memenuhi kami malam hari ini. Kami merindukan Engkau. Kami mau katakan, Allah Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami. penuhi kami. Kami merindukan Engkau. Ku rindu Kau selalu Dalam hidup kami. dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, ubah hati kami, jamah hati kami. ubah hatiku, Celingkan, celingkanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. kami mau sembahkan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Sembahkan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, ya Rasikiere, inilah kami ya Bapa, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, ya Rasikiere, ya la. Terima kasih ya Bapa, ya Rasikiere, ya Rasikiere.
Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, ya Sire. Engkaulah kota benteng kami, ya Sire. Kihaya rata sikire, kihaya rata sikire. Ekahaya rata sikire. Kemarahaya rata sikire. Kihaya rata sikire. Kihaya rata sikire. Kihaya rata roma sikire. Yamaraha sikire, haya rata sikire. Kihaya rata sikire. Kihaya rata sikire. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih lawatan-Mu malam hari ini kepada kami semua yang hadir di sini, baik itu di Zoom maupun di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Engkau menjamah kami, Engkau memberikan kedamaian, sukacita. Engkau mempersiapkan hati, tubuh, dan jiwa kami untuk kami boleh menerima firman-Mu malam hari ini. Melalui hamba-Mu, Bapak Ono, Engkau akan memberikan surat cinta-Mu. Engkau akan memberikan pengajaran-pengajaran-Mu kepada kami, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dipersilahkan Bapak Ono. Salam Bapak Ibu semua, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam acara PDKK Santo Cirebon yang biasa diadakan setiap hari Selasa. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita dapat bergabung bersama, berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Nama saya Lucianus Onomarsono, pewarta dari PDKK Santo Yosef Cirebon yang tergabung dengan pengajar dan pewarta Keuskupan Bandung beserta rekan-rekan yang lain. Itu pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman dengan tema Galatia 5 ayat 13. Dan kalau Bapak Ibu semuanya pada saat ini melihat, membawa kitab suci, bisa kita sama-sama baca dari temanya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan saya bawakan tema pada malam ini adalah makna kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, pada bulan ini bertepatan dengan bulan Agustus, yaitu bulan yang bersejarah, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita sama-sama peringati dari mulai sejak tahun 1945 dan sampai sekarang. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, sebelum kita memaknai
kemerdekaan yang telah kita terima, kita akan juga memaknai kemerdekaan yang telah diterima oleh leluhur-leluhur kita, yaitu oleh bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, arti kata merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bebas dari penghambaan, penjajahan, penindasan, tekanan, dan dapat berdiri sendiri, dan sebagainya. Itulah arti kata dari merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti bebas, tidak ada perhambaan, tidak ada jajahan, tidak ada penindasan, tidak ada tekanan, tapi tetap berdiri teguh sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Nah, inilah yang kita inginkan sebagai bangsa Indonesia. Nah, untuk itu kita sekarang lihat dari Galatia 5 ayat 1 yang mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kuk perhambaan di sini, seperti lihat di dalam tayangan atau gambar, adalah merupakan tekanan, hambatan, atau penyiksaan. Tetapi dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengajak kita semua, marilah yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bab 11 ayat 30 dikatakan, sebab itu kuk yang kupasang itu enak dan kuk pun ringan. Bukan berbeda dari kuk yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi kuk yang di sini adalah kuk yang merupakan suatu hal yang wajib, yang Tuhan harapkan kita menggunakannya. Karena kuk ini dapat diartikan sebagai kesetiaan, sebagai ketaatan. Itulah yang kuk yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan
mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kuk? Kuk itu adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan antara kedua binatang penarik, sehingga bersama-sama dapat menarik beban. Nah, ini gambar kuk. Palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban. Jadi dengan adanya kuk ini, 2 ekor sapi atau 2 ekor kerbau itu bersama-sama bisa menarik beban yang berat. Bisa menarik bajak di sawah yang begitu berlumpur dan susah. Nah, ini mereka dengan dipasang kuk, ini ada suatu kerjasama. Ada suatu hal saling mengalah, saling memberi. Sebab kalau sapi ini yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri, maka tidak jadi. Itulah kuk yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bisa saling melayani, setia, serta taat. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terkasih, kuk dalam Alkitab dan kekristenan pada saat ini dimaknai sebagai ketundukan kepada Allah. Satu-satunya disimbolkan dengan stola yang dipakai oleh para imam, pendeta ketika memimpin sebuah ibadah. Inilah makna kuk yang ada hubungannya dengan para imam, yaitu melambangkan suatu ketaatan dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Ini stola yang digunakan oleh para imam. Digunakan kalau memimpin ibadat, misa, kebaktian, atau pemberkatan, baik pemberkatan pernikahan, pemberkatan rumah, dan juga sakramen yang lain yang biasa menggunakan stola. Jadi ini kuk yang ada hubungannya dengan dalam Alkitab, itu merupakan suatu hal kesetiaan dan ketaatan yang digambarkan dalam bentuk stola yang biasa digunakan atau dipakai oleh para pastor atau para pendeta. Bapak serta Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah saya bacakan inti dari tema pada malam hari ini. Nah, inti tema pada malam hari ini yaitu Galatia 5 ayat 13. Saya baca ulang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini yang merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan, yaitu kita mendapatkan kemerdekaan, tetapi jangan kesempatan ini untuk hidup berdosa. Kita lihat di sini ada gambar 3 orang. Nah, yang berdua saling bergenjangan tangan, tapi tangan yang satunya menggandeng wanita lain. Di sini adalah suatu hal yang tidak menunjukkan suatu kesetiaan. Nah, ini adalah menunjukkan suatu sikap yang dilakukan yang tidak baik, tidak menunjukkan kesetiaan. Bapak dan Ibu, apa sih dosa itu? Ya sudah jelas, dosa itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan kalau kita melakukan dosa, berarti melanggar aturan Tuhan. Akibatnya kita sendiri. Kita semua sudah merdeka. Nah, tadi kemerdekaan itu jangan digunakan sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Tapi prakteknya, kenyataannya, setelah merdeka, masih banyak para pejabat atau orang-orang memanfaatkan kemerdekaan itu untuk kepentingan sendiri, untuk kemewahan, korupsi di mana-mana. Bahkan belakangan periode belakangan pemerintahan sampai bansos juga tidak seluruhnya dimanfaatkan, diberikan, dan bahkan juga dari Departemen Agama sendiri terjadi korupsi. Masih banyak lagi hal yang lain yang dilakukan, yang dilarang Tuhan, yaitu menipu, merampok, jadi rentenir, berdusta, zina, berjudi, teluh, sihir, santet, mabuk-mabukan, fitnah, tawuran, perkelahian, dan yang dianggap sebagai hal yang tidak berdosa adalah hobi. Hobi apa yang membuat kita berdosa? Hobi yang membuat berdosa itu adalah di antara lainnya, untuk sekarang ini kan sudah zaman komputer, zaman teknologi tinggi, teknologi canggih, semuanya menggunakan HP, apa saja pakai HP. Nah, kadang-kadang HP ini digunakan untuk main game.
dan main gamenya adalah dijadikan sebagai hobi, sehingga lupa kepada istri, lupa kepada anak-anaknya, kapan anaknya itu mau makan, kapan harusnya mandi, kapan anaknya belajar, itu sudah tidak mau tahu. Tapi cuma main game saja. Main gadget yang membuat susah. Demikian juga merokok. Ya, kalau hanya sekali, 2 kali sih boleh dikatakan tidak begitu masalah. Tapi kalau sudah setiap hari dan 1 hari menghabiskan rokok 3 bungkus, bayangkan berapa duit itu yang terbuang. Dan juga tidak bagus untuk kesehatan. Nah, itulah saudara yang terkasih tentang kehidupan yang kemerdekaan yang kita sudah merdeka tapi disalahgunakan. Tuhan Yesus juga berpinang kembali dalam Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, lihat di tayangan ini. Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang-orang yang mengalami kesulitan, kekurangan makan, tidak bisa tidur karena terkena bencana banjir atau bencana alam. Inilah kalau kita lihat dengan mata hati, nah ini harusnya kita bantu dan kita tolong. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berarti kalau kita bisa menolong orang-orang yang seperti ini, yang kena bencana alam, yang kena banjir, dan juga tidak punya apa-apa sehubungan dengan kesulitan mencari pekerjaan, ini kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Kita lihat sekarang Keluaran 3 ayat 17. Nah, ini adalah merupakan kemerdekaan yang diberikan kepada leluhur kita, yaitu kepada bangsa Israel. Yang mana bangsa Israel lama sekali tinggal di Mesir dan dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai orang yang sangat diperlukan untuk pembangunan. Nah, Tuhan katakan, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri tanah Kanaan. Orang Het, Amori, dan orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, di sini orang Israel berkembang terus sampai dikatakan melebihi jumlahnya, sudah melebihi daripada orang Mesir. Nah, sebelumnya hanya sedikit, yaitu dari yang datang itu adalah
Yang pertama datang ke Mesir itu bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, yaitu keluarga Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, serta Isakar, Zebulon, dan Benyamin, serta Naftali, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi sesungguhnya Yusuf telah ada di Mesir. Ini awal mulanya. Sekarang bagaimana perkembangan bangsa Israel di Mesir? Perkembangan bangsa Israel di Mesir sangat pesat, melebihi orang Mesir itu sendiri. Dengan demikian, Raja Fir'aun merasa khawatir dan ketakutan atas perkembangan bangsa Israel yang begitu pesat. Takut kalau terjadi penyerangan terhadap bangsa Mesir. Orang Mesir, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu dapat dibayangkan bagaimana tuh kalau sudah demikian. Pasti pusing juga. Karena lahan-lahan yang tadinya milik orang Mesir itu akhirnya dimiliki oleh orang Israel, oleh bangsa Mesir yang dilakukan oleh Raja Mesir. Nah, yang dilakukan kita bisa lihat di Keluaran 1 ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, bangsa Israel semakin bertambah banyak dan berkembang. Sehingga orang-orang Mesir merasa takut kepada bangsa Israel. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Ketakutan yang luar biasa. Makanya di situ ditempatkan pengawas-pengawas Rodi. Dan orang disuruh bekerja paksa, disuruh menarik kereta, disuruh bekerja keras, supaya mereka tidak merasa betah tinggal di Mesir. Bangsa Mesir, bangsa Israel dijadikan sebagai kerja Rodi, kerja berat, kerja paksa tanpa upah. Next. Nah, tuh lihat bangsa Israel dipaksa suruh menarik dan mendorong patung singa yang begitu berat. Ya, kalau rodanya dari karet itu rasanya tidak sesusah ini. Nah, ini rodanya tuh dari kayu. Bayangkan beratnya. Itu didorong dengan ratusan orang dan sambil dipukulin, disabet, dipecut supaya bisa bergerak.
Nah, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan sebagai pekerjaan di padang dan segala pekerjaan dengan kejam dipaksa oleh orang Mesir kepada mereka. Itulah Bapak Ibu yang dilakukan saat itu. Jadi bangsa Israel itu sungguh berat dalam memperjuangkan kehidupan. Untuk melepaskan diri dari kemerdekaannya. Itu sungguh berat. Tetapi Allah tidak membiarkan dan Allah tidak tutup mata bangsa Israel. Terus dipimpin, dibimbing oleh Tuhan Allah supaya mereka bisa selamat dan bisa keluar dari Mesir dengan selamat. Dalam Keluaran 1 ayat 13, next. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat, yaitu mengerjakan tanah liat, batu bata, dan sebagainya. Sebagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh Mesir kepada mereka itu. Next. Coba kita lihat gambarnya yang terbuka. Nah, ini orang-orang Israel dipekerjakan, disiksa oleh orang-orang Mesir. Disuruh membuat batu bata. Tidak pilih laki-laki, perempuan. Semuanya disuruh kerja. Ya laki-laki, ya perempuan. Untuk mencetak bata. Dan mengambil airnya dari sumur yang... Nah, setelah dicetak, Bapak Ibu yang terkasih, ini kan harus dibakar. Si bata ini harus dibakar dengan jerami. Dari mana jeraminya? Jeraminya itu tidak diberi. Bahkan dilarang oleh Raja Mesir. Orang Mesir dilarang memberikan jerami kepada orang Israel. Jadi orang Israel untuk membakar bata yang diperlukan itu harus mencari jerami sendiri dari tempat yang jauh. Dan selain mencari jerami sendiri, kalau orangnya malas, dipukuli, disabet. Nah, inilah penderitaan yang diterima oleh bangsa Israel di Mesir. Jadi perjuangan mereka itu sungguh sangat berat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Keluaran 1:15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan Pua. Next, gambarnya. Nah, Shifra dan Pua ini diminta oleh Raja Mesir untuk menolong orang Ibrani yang melahirkan, tetapi kalau yang lahirnya itu
laki-laki harus dibunuh. Kalau perempuan, bolehlah. Next. Itulah bangsa Mesir memerintahkan kepada Raja Mesir, memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan yang Ibrani. Seorang bernama Sipra dan Pua. Jadi kalau anaknya lahir laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau yang perempuan diperbolehkan hidup. Karena apa? Karena mereka sudah pusing sekali. Bangsa Mesir, bangsa Israel ini sudah melebihi jumlahnya daripada bangsa Mesir itu sendiri. Next. Kita lihat dari Keluaran 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang diinginkan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Terus Raja menanyakan, mengapa kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Itulah alasan bidan-bidan yang menolong kelahiran orang-orang Israel tidak mau melakukannya karena dia takut akan Allah, takut akan dosa yang mereka terima. Bapak Ibu, di Keluaran 3 ayat 7, Tuhan berfirman, next. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku akan mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui akan penderitaan mereka. Inilah kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel. Memperhatikan sungguh kesengsaraan umat di Mesir. Tuhan tidak membiarkan, tetap membimbing bangsa Israel. Next. Keluaran 3 ayat 8 dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Nah, Tuhanlah yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Next. Bapak Ibu coba diperhatikan jumlah orang Israel di Mesir di usia di atas 20 tahun yang siap tempur dan siap berperang. Suku Ruben 46.500, Simeon 40.500, Gad 45.650,
Yehuda 74.600, dan seterusnya sampai suku Naftali sejumlah 53.400. Nah, dari jumlah sekian banyak itu di total ada 603.550 orang. Bisa dilihat di bilangan 2 ayat 32. Nah, kalau kita jumlahkan seluruhnya, ini kan yang 603.550 itu yang usia di atas 20 tahun. Laki-laki, perempuan mah nggak mungkin berperang. Perempuan mah di rumah, masak, ngurus anak. Di atas 20 tahun. Jadi diperkirakan jumlah bangsa Israel yang berada di sana itu sudah sekitar 2 juta orang. Sekarang bagaimana kasihnya Tuhan? Next. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan Musa mundur. Ya. Nah, ini bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertama, dia melewati lautan, Laut Merah. Tapi dengan kuasa Tuhan dan tuntunan Tuhan, maka Nabi Musa disuruh mengangkat tongkatnya. Dan begitu tongkatnya diangkat, maka lautan terbelah dan dinding-dindingnya seperti tembok. Ini dengan bantuan angin timur. Setelah itu orang Israel berjalan. Nah, selama ini orang Israel berjalan, pasukan Mesir mengejar dari belakang yang ribuan jumlahnya, lengkap dengan persenjataannya dan keretanya. Nah, tetapi dengan kuasa Tuhan lagi, maka Musa disuruh lagi mengangkat tongkatnya supaya air ini menutup bangsa Mesir. Dan diacungkan tongkatnya, dan tiba-tiba air menutupi tentara-tentara dari Mesir, pasukan Mesir, sampai sekarang ini ada bekas-bekasnya, sisa-sisanya, yaitu berupa kereta dan barang-barang lain, senjata yang tertinggal. Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Allah terus memimpin, Allah terus menyertai bangsa Israel, termasuk Allah itu menyertai kita di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam masalah keuangan, masalah sakit penyakit apa. Tuhan turun tangan. Tuhan terus menjaga dan membimbing kita. Asal kita percaya. Kalau kita percaya, bagi Tuhan
Tidak ada yang mustahil. Next. Kita lihat Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang berani memberikan nyawanya terhadap sahabat-sahabatnya. Hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kurang apa pengorbanan Tuhan terhadap diri kita? Jadi kita selayaknya dan sepatutnya untuk menghormati, memuja, memuji Tuhan Yesus dan menaati perintahnya. Karena apa? Karena sebelum kita mengasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya sudah mengasihi kita. Jangan takut Bapak Ibu yang terkasih. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan selalu menyertai dan membimbing. Dari dalam kehidupan kita itu seperti tangga menuju bukit. Step by step terus naik sampai ke puncak. Tuhan bimbing dan sertai. Dari mulai kita dikandung, terus lahir, sampai remaja, sampai dewasa, sampai menikah, punya anak, Tuhan terus membimbing dan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Semuanya dicukupi, semuanya dipenuhi, asal kita tetap setia seperti Tuhan setia kepada Bapaknya di surga. Next. Galatia 5:14 dikatakan, sebab seluruh hukum kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri, itu kita dapat merasakan. Berarti kita tidak akan berbuat yang menyakitkan orang lain. Next. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita lihat, ini sering terjadi dua anak kecil ini. Mungkin mulainya guyonan, lama-lama sungguhan. Apalagi kalau sudah suami istri berbeda pendapat dan saling ego. Nah, inilah gambarnya. Mengerikan kan kalau sudah kayak begini. Nah, ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ada di Galatia 5 ayat 22-23. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan roh? Nah, kalau kita ngikutin keinginan roh, tidak akan wajahnya seperti ini. Karena keinginan roh itu adalah ada kasih, ada sukacita,
damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, tapi kalau seperti gambar tadi, berteriak-teriak dengan sampai cerit-cerit seperti ini sudah tidak bisa menguasai diri. Ini lebih cenderung mereka ikut tentang kedagingan, hidup dalam kedagingan, yaitu percabulan, kemarahan, nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, dan amarah. Itu semua harus dilupakan. Tetapi yang harus diingat dan dilakukan adalah hiduplah oleh Roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Next. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Memakai kemerdekaan di tahun ini, khususnya dalam kondisi pandemi, dapat membuat pikiran kita menjadi simpang siur, bingung, dan khawatir. Kehadiran virus COVID ini sering dikaitkan dengan keadaan kita yang menjadi tidak bebas karena banyaknya aturan-aturan yang menganggap perbuatan dan kehidupan manusia. Memang aturan ini bukan jelek, tapi baik. Hanya itu menyulitkan di dalam kehidupan. Next. Misalnya saja, sekarang diberlakukan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, tidak boleh pulang kampung waktu Lebaran, banyak orang yang curi-curi waktu, tidak boleh berkumpul, berkerumun, tidak boleh menyelenggarakan hajatan, mengundang banyak orang, tidak boleh bersalaman. Misa di gereja tidak dihadiri umat, diselenggarakan secara online yang dihadiri oleh pastor dan petugas liturgi. Termasuk PD pada malam hari ini diselenggarakan pakai Zoom, diadakan dan didengarkan di rumahnya masing-masing. Puji Tuhan, masih bisa berkumpul di udara. Next. Masih ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesusahan. Obat COVID tidak ada di pasaran, sedangkan banyak orang yang sedang mengalami isolasi di rumah sakit maupun oleh isolasi mandiri memerlukan pengobatan. Malahan obat itu ditimbun biar bisa dijual mahal. Pernah kejadian juga krisis oksigen atau tabung oksigen. Tiba-tiba tabung gas oksigen menghilang dan habis sehingga pasien yang sedang dirawat tidak bisa menghirup oksigen. Sampai ada kejadian di salah satu rumah sakit, dalam semalam ada pasien COVID yang sedang dirawat. Lebih dari 30 orang meninggal dunia dalam semalam karena kehabisan oksigen. Nah, itulah masih ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesusahan. Next. Banyak kebebasan yang disalahgunakan. Manusia sering salah menafsirkan makna yang terkandung di dalam aturan yang dikeluarkan oleh pengusaha, penguasa
negara maupun pemimpin agama. Aturan semula merupakan ketentuan atau rambu-rambu untuk menciptakan kebebasan, ketentraman, dan kedamaian bagi manusia, sehingga menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tapi dibelokkan menjadi senjata untuk menindas orang kecil, bahkan membinasakan orang lain. Inilah yang harus kita hindari dan kita usahakan hal ini tidak terjadi. Next. Paulus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Fungsi kebebasan adalah bahwa berkat kebebasan yang dimilikinya, manusia tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Berkat kebebasannya pula manusia dapat mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan. Berkat pilihan-pilihan yang dimilikinya. Allah ingin agar manusia mengembangkan diri secara penuh. Dengan demikian, segala hukum, peraturan, dan perintah harus diabadikan pada tujuan kemerdekaan manusia, yaitu tujuan utama hukum adalah membebaskan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia untuk berbuat baik. Next. Kita dimerdekakan untuk berbuat kasih. Kemerdekaan tanpa norma sama sekali bukanlah kebebasan, melainkan bencana. Banyak orang Kristen salah memahami dan salah memaknai kemerdekaan sejati. Seakan-akan bebas dari dosa berarti bebas untuk berbuat dosa. Bagian ini ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak goyah oleh ajaran sesat, tetapi yang salah mengerti akan kemerdekaan dalam Kristus. Mereka menyangka merdeka berarti hidup tanpa aturan. Padahal Taurat adalah aturan menjalani hidup bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yaitu saling mengasihi. Next. Norma atau aturan bukan merupakan penghalang. Bukan merupakan penghalang kebebasan, tetapi berfungsi untuk mengatur supaya kehidupan bersama berjalan dengan tertib dan lancar. Setiap orang Katolik percaya bahwa berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Gaudium et Spes artikel 17 tentang keluhuran kebebasan. Next. Adapun manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan bila ia bebas. Kebebasan itu oleh orang-orang zaman sekarang sangat dihargai serta dicari penuh semangat, dan memang tepatlah begitu. Tetapi sering pula orang-orang mendukung kebebasan dengan cara yang salah, dengan mengartikannya sebagai kesewenang-wenangan untuk berbuat apapun sesuatu sesuka hatinya, juga kejahatan. Sedangkan yang sejati merupakan tanda mulia gambar Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terkasih, hal yang penting dalam kehidupan menggereja. Gereja melalui sakramen baptis mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka, bebas dari dosa, dan melancarkan hubungan manusia dengan Allah, terhindar dari kematian kekal, dan dengan bebas pula
melayani Tuhan dan sesama. Next gambar. Nah, berikutnya, bagi orang yang telah dibebaskan oleh sengsara wafat dan kebangkitan Yesus, tugas yang harus diemban selanjutnya adalah membebaskan sesama dari tindakan sewenang-wenang dan dari keterikatan pada dosa yang mengakibatkan maut. Oleh sebab itu, jangan menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang tidak berguna serta merusak masa depan. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, saya ulang kembali, berkat sengsara dan wafat kebangkitan Yesus, harus diemban selanjutnya adalah membebaskan sesama dari tindakan sewenang-wenang dan dari tindakan keterikatan pada dosa yang mengakibatkan maut. Oleh sebab itu, jangan menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang tidak berguna serta merusak masa depan. Bapak Ibu, sudah panjang lebar renungan saya pada malam hari ini. Untuk itu kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami kembalikan kepada petugas musik pujian. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah boleh mendengarkan firman melalui Bapak Ono. Tuhan mengatakan bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dengan kebangkitan Yesus di kayu salib. Kita telah merdeka, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi kemerdekaan yang kita dapat itu sekarang saatnya untuk saling mengasihi, saling berbagi dalam kasih. Intinya malam hari ini mau menyampaikan seperti itu. Saya mau menyapa dulu. Untuk teman-teman, coba kita mau nyalakan kamera semua. Kalau nggak nyalakan rugi. Saya undang teman-teman yang hadir menyalakan kamera. Saya hitung. Ya. Sampai 5 ya. Kamera dibuka ya. Ada surprise, rugi kalau nggak nyalain kamera. 1, 2, 3. Saya beri kesempatan. Loh, baru beberapa, belum semua. 4, 5. Oke. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun Hariman. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Kita beri tepuk tangan.
ulang tahun, Selamat Hariman. ulang tahun Hariman. Sehat Tuhan selalu. memberkati. Tercapai apa yang tahun ini Hariman harapkan. Bahagia, makin memberkati dan diberkati. Mari kita lanjutkan. Terima kasih sudah membuka kamera. Saya harapkan buka kamera terus sampai akhir ya. Ada kejutan lagi nanti. Kita mau saat ini kita telah diberi berkat. Hari ini kita telah banyak diberi berkat. Kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Plus bonusnya malam hari ini melalui firman Pak Ono tadi kita diingatkan lagi. Nah, sekarang kita mau memberikan apa yang telah diberi, apa yang telah kita terima. Kita akan berikan berkat-berkat itu. Kita mau katakan, Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu saat ini. Engkau selalu hadir di setiap kehidupan kami. Saat ini kita mau persembahkan, Tuhan tahu hati kita yang terdalam. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Benar Bapa, persembahan hati kami percaya Engkau akan menerima dengan hati yang penuh terbuka. Bapa, saat ini kami mau akhiri persekutuan doa. Sebelum itu ada pengumuman untuk Selasa minggu berikutnya. Masih dalam tema kemerdekaan. Nah, ini menarik karena minggu depan apa? Ayo coba. Ya, benar. 17 Agustus. Pembawa firmannya juga menarik dari luar kota, dari Bandung. Pak Darmawan. Mari Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan, kita ikut Zoom ya minggu depan. Ingat, tanggal 17 dengan WL Ibu Diah di catatan saya. Oke, sekarang kita mau akhiri persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Saya mau menyapa dulu, ada Christina. Kenapa saya sebut? Karena yang hadir di sini saya kenal. Christina belum kenal tadi. Terima kasih sudah buka kamera. Terima kasih atas kehadirannya di persekutuan doa malam hari ini. Juga dari Jakarta, ada Cik Ling. Terima kasih sudah hadir. Dan teman-teman semua persekutuan doa yang masih setia. Halo Cik Ling. Selasa depan ya, ditunggu lagi.
Teman-teman yang hadir cukup banyak hari ini. Puji Tuhan. Teman-teman yang di Zoom juga, yang di YouTube juga maksud saya. Mari kita mau tetap setia, bersekutu, bersama-sama, memuji, memuliakan sambil mendengarkan yang terutama firman yang hari ini kita terima, rema yang hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau akhiri persekutuan doa malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas malam yang indah ini, atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami semua melalui hamba-Mu Bapak Ono. Kami diingatkan, kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dalam hal saling melayani dalam kasih. Biarlah apa yang Kau ingatkan kami pada malam hari ini ya Bapa, bisa kami bagikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama saat ini di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak teman-teman saudara kami yang membutuhkan perhatian kami. Meskipun kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi dengan kami mendoakan, dengan kami menyapa, kami telah melayani mereka dengan kasih. Biarlah malam hari ini firman-Mu yang telah mengingatkan kami boleh menjadi bunga-bunga yang harum di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa yang maha baik, malam hari ini kami mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit, terkena wabah pandemi ini, baik itu yang sedang dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah, dan juga sakit yang lain. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang hadir di dalam kesusahan mereka, di dalam kesakitan mereka. Kau berikan sukacita, damai, sejahtera di dalam kesendirian mereka. Kami percaya ya Bapa, melalui pengobatan, melalui perhatian, melalui dokter, melalui perawatan di rumah sakit, dan perhatian dari orang-orang yang di sekitar mereka, mereka akan Kau sembuhkan. Mereka akan Kau bebaskan dari pandemi ini, sehingga mereka pun boleh menjadi orang-orang yang merdeka dan membagi kasih yang telah Kau berikan kepada mereka. Bapa, kami mau juga berdoa untuk Bapak Ono yang telah memberikan renungan yang begitu mengingatkan kami malam hari ini untuk kami menjadi orang-orang yang telah Kau merdekakan dari dosa, untuk kami menjadi orang-orang yang merdeka untuk saling melayani dalam kasih. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang telah berkorban di kayu salib. Biarlah Bapak Ono di dalam aktivitas hariannya senantiasa Kau berikan kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita. Untuk istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, seluruh keluarganya, Kau berikan mereka kesehatan, kebijaksanaan. Bapa, biarlah di dalam pelayanan Bapak Ono dimanapun berada, dimanapun beliau melayani, baik itu di rumah, di lingkungan, di gereja, di tempat kerja, dan juga melayani firman-Mu, dimanapun Bapak Ono Engkau panggil. Engkau sendiri yang akan memberkati beliau. Engkau sendiri yang akan memberikan kasih-Mu, agar dia boleh lebih lagi memberitakan kasih-Mu. Dan juga saat malam hari ini kami berdoa untuk koordinator kami, Bapak Hariman. Kiranya ya Bapak, Kau berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kesejahteraan, kelemah lembutan kepada Hariman dan juga keluarganya dan juga istrinya. Kiranya Grace, kiranya apa yang mereka harapkan, apa yang Hariman harapkan di tahun-tahun ini boleh Kau berkati sesuai dengan waktu-Mu. Kiranya dia boleh menjadi berkat, dia boleh semakin diberkati dan memberkati dimanapun Hariman berada. Terima kasih ya Bapa. Bunda Maria, Engkau yang senantiasa menyampaikan doa-doa kami, Engkau yang senantiasa hadir di dalam doa-doa kami. Terimalah salam dari kami ya Bunda.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya undang kembali teman-teman di sini yang hadir di Zoom, karena kalau di YouTube nanti nggak bisa langsung. Ini kan langsung live ya. Ayo kita buka kamera lagi. Ini ada satu lagu. Kalau nggak gerak, nggak enak. Jadi gerakannya pun ada maknanya. Nanti setiap ada kata kasih, Bapak Ibu tangannya gitu ya. Nah, sayap. Ini artinya sayap. Jadi maksudnya kasih itu terbang, sayap di mana-mana. Jadi kita memberikan kasih kita seperti kebebasan terbang di mana-mana. Jadi kita memberikan itu ya. Artinya itu. Nanti setiap ada kata damai, Bapak Ibu seperti ini. Jadi kita dimanapun kita berada, semoga kita bisa menjadi damai bagi orang-orang yang kita jumpai. Dengan mengatupkan tangan, dengan berdoa, dalam kondisi seperti ini kita bisa membawa damai. Yang berikutnya, berkat. Berkat tangannya Bapak Ibu begini ya. Yuk. Apa ini yang kemarin juga? Ini 10 tangan. Banyak ya 10. Jadi kita diminta untuk memberikan berkat tanpa batas. Berikutnya, kuasa. Ada kata kuasa, tangan kita seperti ini. Kenapa? Ini kita bolak-balik, sama ya. Jadi bolak-balik tetap kita akan memberikan kuasanya. Kuasa apa? Kuasa dalam hal melayani, dalam merdeka, saling melayani dalam kasih. Itulah yang Tuhan berikan. Mari, kita mau lakukan ujian ini. Jadi kasihnya, kasih Bapa seperti sungai mengalir di hati kami. Di waktu apapun, susah, sedih, hujan, panas, selalu ada. Ada kasih seperti ini ya, yang kita bergerak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hati. Sekarang damai, damainya. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, ya kita berikan banyak berkat. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di mana? di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Apa? Berkatnya seperti sungai di hatiku. Yang terakhir, yang utama, kuasanya. Kuasanya seperti sungai,
kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Katakan sekali lagi, apa kuasanya? Kuasanya seperti sungai di hatiku. Amin. Kuasa Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk merdeka, saling melayani dalam kasih, akan mengalir seperti sungai. Terima kasih. Selamat malam. Sampai berjumpa Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.